Oke, terima kasih sudah bergabung pada acara webinar pada siang hari ini, di mana webinar ini eh, terselenggara berkat kerjasama antara Altus People dan The Consulting. Nah, terkait nanti The Consulting seperti apa, nanti akan dijelaskan sendiri oleh eh, Mbak Alfi sebagai bintang tamu, pembicara tamu pada siang hari ini. Dia sudah hadir juga pada siang hari ini. Tapi sebelum saya memulai terkait webinar pada siang hari ini, eh, nanti ada beberapa yang saya akan sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Yang pasti Bapak Ibu mengikuti acara webinar ini pasti pengen tahu sih eh, gimana sih apa namanya, bahwa tema ini kan agak menggelitik gitu ya temanya. Dimana temanya itu adalah kupas tuntas, situng, dan lapor pajak pribadi agar tidak kena sanksi pajak seperti itu. Lah ini mungkin yang agak krusial di sini adalah apa namanya, tidak kena sanksi pajak gitu mungkin ya. Nah, selama nanti 1 jam 45 menit ke depan, eh, saya ingin apa namanya, partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Jadi webinar ini supaya lebih apa namanya, lebih interaktif lah gitu ya. Dan tentunya nanti setiap apa namanya, pertanyaan-pertanyaan, semoga nanti narasumber bisa menjawab semuanya. Apabila nanti tidak bisa terjawab di saat sesi webinar pada siang hari ini, nanti apa namanya, segala pertanyaan akan tetap kita simpan dan nanti kita akan balas mungkin di by email ya, by email atau mungkin nanti ke by chat ke WA Bapak Ibu semuanya gitu sih. Oke, apa namanya? Kita tahu bahwa bagi wajib pajak yang mempunyai nomor pokok wajib pajak atau Nah, tuh biasa kali itu disingkat NPWP, setiap tahunnya memiliki kewajiban pajak untuk tuh kali itu bang. melaporkan pajaknya ya, gitu. Lah, eh, untuk melaporkan pajak itu berarti kan kita harus punya surat SPT, surat SPT-nya lah gitu. Dan tentunya wajib pajak orang pribadi atau yang memiliki usaha besar, kecil, menengah, mikro atau UMKM itu tidak terlepas dari kewajiban lapor pajak. Selain bayar pajak, perusahaan setiap bulan pajak tersebut harus dilaporkan pada SPT tahunan seperti pada bulan Maret ini ya. Berarti nanti terakhir kalau itu pribadi itu di 31 Maret, kalau badan berarti di 30 April gitu sih. Lalu bagaimana sih cara melaporkan pajak perusahaan dalam SPT tahunan itu? Nah, Altus People bersama The Consulting pada siang hari ini akan membahas dan membedah terkait pajak dengan tema kupas tuntas, hitung dan lapor pajak pribadi agar tidak kena sanksi pajak. Lah, untuk supaya tidak apa namanya mempanjang waktu lagi, saya mau sebelumnya juga saya akan bacakan tata tertibnya sebentar. Tata tertibnya mohon webinar ini akan kita mulai pukul 14.00 kita sudah mulai. Terus mohon kalau bisa teman-teman Bapak Ibu semuanya menggunakan nama lengkap di apa nah profilnya. Jadi seperti apa ada nama nama perusahaannya, terus atau instansi atau lembaganya, terus jabatannya seperti itu sih. Misalkan contohnya Terindah PT Agi Indonesia, jabatannya IT Manager. Terus dimohon peserta untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau mohon untuk di mute saat kegiatan webinar berlangsung. Jadi supaya pembicara dapat lebih apa namanya, bisa menyampaikan ya lebih apa namanya, lebih fokus lah gitu. Terus ketika webinar berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber. Nanti akan saya pandu nanti dengan menggunakan kotak chat box Zoom, atau mungkin nanti bisa teman Bapak Ibu juga bisa melakukan raise hand lah seperti itu, raise hand. Nanti kita akan uh, beri kesempatan untuk bertanya. Terus Bapak Ibu semuanya kalau memang berkenan juga bisa mengganti background Zoom dengan linknya. Nanti akan di apa dicantumkan di chat linknya. Terus Bapak Ibu juga kami ingatkan juga mohon nanti mengisi link feedbacknya form ini juga. Ini kenapa Bapak Ibu wajib mengisi link ini? Karena ini sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi nanti Bapak Ibu yang mengisi feedback itu akan otomatis akan mendapatkan e-sertifikat yang nanti akan kita kirimkan ke Bapak Ibu semuanya. Seperti itu sih.
Oke, kalau gitu Bapak Ibu semuanya eh, tidak panjang lebar, saya panggil, saya biasanya di sini panggilnya Mbak sih karena memang masih muda. Mbak, selamat siang Mbak Alfiani, Mbak Alfiana, tapi saya biasanya panggil Mbak Alfi. Iya, halo Pak Awi, halo semuanya, selamat siang. Iya, gimana kabarnya Mbak Alfi? Baik, Pak, lumayan semangat ya, karena siang-siang kita sharing something gitu ya. Teman-teman juga pasti semangat. Betul, betul. Di satu sisi juga Mbak Alfi lagi ini juga ya, apa namanya, lagi sibuk untuk apa namanya, ya biasalah ini kan di Persiapan, bulan pajak ini. iya, Jadi gimana bener. ngatur ngatur pajak, apa ngatur pajak, ngatur eh, sebagai konsultannya dan juga ini pada siang hari ini apa memberikan kesempatan untuk sharing Mm-mm. lah ya. Kita bilang sharing lah, sharing diskusi lah gitu ya. Sharing diskusi, Gitu iya sih. benar. Oke, Oke, oke. Mbak Alfi, oke kalau gitu sebelumnya saya akan coba bacakan apa namanya profilnya Mbak Alfi. Ini Mbak Alfi karirnya sudah cukup hmm, apa ya istilahnya, sudah matang lah kalau saya bilang. Ini udah pengalamannya lebih dari konsultan sebagai konsultan itu lebih tahun dan juga sebagai apa namanya melakukan konsultasi dan training lebih dari 16 perusahaan dan 16 perusahaan ini saya lihat di profilnya mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu di sini ternyata perusahaannya wow wow semua nih gitu sih dan seperti itu yang pasti pengalamannya dia bisa mampu memberikan jasa konsultasi implementasi sistem akuntansi pembuatan dan audit SOP pembuatan struktur organisasi internal audit dan banyak hal lah ini juga bisa memberikan jasa pelatihan software implementasi terkait finansial analisis dan sistem keuangan untuk meningkatkan kinerja keuangan Bapak Ibu semuanya dan juga membantu mengontrol proses implementasi di lapangan yang dijalankan klien agar sesuai goal dan target. Jadi kalau memang Bapak Ibu semuanya nanti apa namanya ingin berkonsultasi dengan Mbak Alfi, nanti oh di sini link link emailnya belum ada ya. Nanti saya akan kasihkan link emailnya sih. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya ingin berkonsultasi, dipersilahkan sih seperti itu. Oke, oke. Bapak Ibu semuanya, ini saya waktu dan tempat saya serahkan ke Mbak Alfi. Oke, terima kasih Pak Awi. Jadi selamat siang semuanya. Semoga tetap semangat untuk siang ini. Kita akan sharing terkait dengan SPT orang pribadi. Sebelumnya saya izin untuk share screen materi kita siang ini. Oke, terkait materi kita, ini yang hari ini kita bahas lumayan hot trending ya kayaknya ya. Karena memang seperti yang dijelaskan Pak Awi tadi, di bulan Maret dan bulan April ini kita lagi persiapan untuk melaporkan SPT tahunan, baik itu orang pribadi dan orang badan, seperti itu. Jadi untuk gimana sih cara untuk melaporkan sesuai yang peraturan yang ada, terus kemungkinan ada peraturan terbaru seperti apa, nanti kita akan bahas di sesi webinar siang ini. Jadi ini terkait dengan kupas tuntas, hitung dan lapor pajak pribadi agar tidak kena sanksi pajak. Oke, sebelumnya ini yang sempat dikenalkan terkait dengan The Consulting sendiri. Di sini ada visi misi The Consulting, yaitu visinya mencetak 1 juta pengusaha andalan untuk bersama memajukan Indonesia. Terus kemudian misi itu mentransformasi pengusaha Indonesia agar bisnisnya berkembang dan bisa berdampak bagi bangsa. Kemudian mendidik tim yang profesional dan berakhlak mulia, lalu melakukan kolaborasi berkelanjutan dengan para partner untuk kemajuan bersama. Nah, tadi sempat disinggung juga terkait dengan The Consulting. Di sini ada beberapa service dari The Consulting seperti SOP, implementasi accounting system, finance, tax, internal audit, persiapan ISO, kemudian ada persiapan IPO. Lalu ada beberapa klien kita. Contohnya ini ada di manufaktur, ini ada Mayasi, Harta Samudra, dan lain-lain. Kemudian di distributor ini ada Telkomsel, Maisenaku, Philips juga. Kemudian hospitality-nya di sini ada Hotel Davam dan lain-lain. Seperti yang eh, muncul di sini. Lalu ada success story, mungkin teman-teman bisa lihat dari beberapa klien kami memberikan
beberapa dampak yang kita berikan untuk mereka seperti itu. Nah, di sini ada eh, terkait dengan aktivitas tim kami yang ada di lapangan seperti meeting evaluasi SOP, kemudian review bisnis proses seperti itu. Lalu ada beberapa event training kami yang pernah kami selenggarakan. Salah satunya ada seminar dengan Pamina, lalu dengan seminar SOP di Java Paragon, Surabaya. Lah, lalu mungkin teman-teman yang eh, menggunakan Instagram bisa nge-follow akun kita juga, yaitu di theconsulting.id, karena kita biasanya melakukan live event seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Jadi biar nggak ketinggalan, kita biasanya live dengan eh, beberapa founder atau CEO dari bisnis-bisnis yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, ini kemudian ada partner kita juga, ada Accurate, terus kemudian SAP, ada Indonesia Pride Consulting, kemudian juga ada Intiland, Bank Jatim, dan lain-lain. Terima kasih untuk waktunya, untuk perkenalan dengan Consulting. Mungkin di sini kita mulai masuk sesinya. Di sini tadi sudah dikenalkan profilnya saya. Nah, lalu untuk poin pembahasan di webinar kali ini, di sini ada beberapa poin pembahasan yang akan kita bahas yang ini. Yang pertama ini nanti terkait memahami mekanisme pelaporan pajak orang pribadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana mekanisme pelaporan pajak orang pribadi. Kemudian untuk persiapan data untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi ini yang dibutuhkan apa saja. Nanti mungkin teman-teman juga bisa review sebelum teman-teman atau Bapak Ibu melaporkan SPT tahunan orang pribadinya, apa saja sih data yang harus dipersiapkan biar nanti pelaporannya ini bisa valid atau tidak kena sanksi dan denda seperti itu. Lalu selanjutnya ini mengenal beberapa jenis penghasilan dan perlakuan perpajakannya. Jadi memang mungkin yang masih bingung terkait saya memiliki penghasilan A, semisalkan seperti itu. Nah, nanti pelaporan pajaknya seperti apa, saya kena tarif yang seperti apa. Nah, nanti saya akan jelaskan di poin yang ketiga. Lalu poin keempat di sini akan membahas terkait perencanaan pajak untuk orang pribadi dan update peraturan terbaru. Jadi ada beberapa peraturan terbaru yang update karena memang yang seperti kita tahu undang-undang perpajakan ini dia sangat update sekali ya. Biasanya tiap tahun seperti itu ada beberapa perubahan. Nah, nanti saya akan update apa aja perubahan-perubahannya yang terkait peraturan perpajakan. Lalu yang terakhir nanti ada sedikit review terkait pengisian SPT tahunan orang pribadinya seperti apa. Nah, oke, langsung saja yang poin pertama di sini, memahami mekanisme pelaporan pajak orang pribadi. Nah, mungkin pertanyaan yang muncul, ini siapa yang wajib lapor SPT tahunan? Mungkin bagi teman-teman juga masih bingung ya, mungkin meskipun punya NPWP, ini bagaimana sih cara melaporkan SPT tahunan? Jadi semua orang yang memiliki NPWP ini sekali lagi wajib melaporkan SPT tahunan, baik itu yang dia memiliki penghasilan ataupun yang tidak memiliki penghasilan, karena sifatnya ini melekat seperti itu. Jadi ketika memiliki NPWP, dia harus melaporkan SPT tahunan, baik yang memiliki penghasilan ataupun yang belum berpenghasilan. Nah, mungkin juga pertanyaan yang muncul, misalkan ada anak yang usianya di bawah 18 tahun atau 17 tahun gitu ya, yang belum memiliki NPWP karena dia kan belum punya KTP seperti itu. Tetapi dia sudah memiliki penghasilan, contohnya saja kayak misalkan eh, artis, artis kecil gitu ya. Nah, mereka memiliki penghasilan. Mereka memiliki penghasilan, tetapi bagaimana cara pelaporannya? Karena secara administrasi mereka belum memiliki NPWP. Nah, untuk case-case yang seperti itu, untuk anak yang usianya di bawah 18 yang belum memiliki NPWP, nah kewajiban perpajakannya ini mengikuti orang tuanya. Jadi berapapun penghasilannya itu akan dilaporkan ikut dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya yang wajib memiliki NPWP atau melaporkan SPT tahunannya. Seperti itu. Nah, lalu kemudian semua orang yang aktif berstatus sebagai subjek pajak. Jadi semua yang artinya di sini
yang memiliki penghasilan, terus kemudian penghasilan itu macam-macam ya teman-teman ya. Bisa sebagai karyawan atau staff seperti itu. Bisa dia yang sebagai pengusaha ataupun dia yang menerima penghasilan dari pihak lain atau semacamnya. Nah, nanti di sini apa aja saya akan bahas di selanjutnya. Nah, pertanyaannya lagi, memang mungkin ada beberapa orang itu yang memiliki NPWP, tetapi sudah tidak memiliki penghasilan, jadi dia pengangguran atau tidak bekerja. Jadi kan seharusnya dia tidak melaporkan, karena meskipun dilaporkan SPT-nya, dia statusnya itu nihil atau tidak terhutang pajak sama sekali. Kalau secara peraturan, dia seharusnya tetap melaporkan SPT tahunan, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Tetapi ketika eh, dalam case seperti itu, bisa kemungkinan mereka mengajukan non-efektif. Jadi NPWP-nya ini di NE kan atau di non-efektifkan, yang mana ketika non-efektif ini si pemilik NPWP ini tidak perlu melaporkan SPT tahunan, tapi syaratnya tetap dia tidak memiliki penghasilan seperti itu. Jadi bisa mengajukan NE atau non-efektif ke kantor pajak. Jadi pengecualiannya seperti itu untuk yang tidak memiliki penghasilan. Nah, kemudian setelah kita tahu apa saja yang siapa saja yang harus melaporkan SPT tahunan. Nah, selanjutnya yang kita siapkan ini adalah form SPT tahunannya. Jadi kalau SPT tahunan orang pribadi, di sini ada beberapa form yang digunakan. Ada 17 SPT 1770, SPT 1770S, SPT 1770 SS. Jadi biasanya ini kayak form untuk menuliskan berapa penghasilan kita, terus kemudian berapa hartanya kita, hutang, atau anggota keluarga, dan lain-lain. Jadi biasanya form yang digunakan untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi, ini ada 3 form, begitu. Nah, kegunaan masing-masing form ini ada beberapa syaratnya. Contohnya saja yang SPT 1770SS. Ini yang paling sederhana, sangat sederhana, seperti itu. Nah, yang SPT 1770SS ini adalah untuk subjek pajak yang dia memiliki penghasilan kurang dari 60 juta per tahunnya. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman yang memiliki penghasilan kurang dari 60 juta 1 tahun, nanti lapor SPT tahunannya menggunakan SPT 1770 SS. Nah, kemudian yang kedua, SPT 1770S. Di sini untuk penghasilan dalam 1 tahun lebih dari 60 juta. Ya, jadi nanti bisa menggunakan form yang ini. Terus yang terakhir ada SPT 1770. Untuk 1770 sendiri ini adalah untuk penghasilan lain. Misalkan teman-teman memiliki pekerjaan bebas atau punya bisnis nih. Jadi bisa menggunakan formulir yang 1770. Begitu. Jadi nanti ini kita sekali lagi membahasnya adalah SPT tahunan orang pribadi. Kalau badan nanti beda lagi untuk formulir yang digunakan. Orang pribadi dan badan ada perbedaannya. Tapi kita siang ini membahasnya orang pribadi. Oke. Nah, lalu mungkin juga kait dengan pelaporan SPT ini, pasti ada yang eh, bertanya lagi, apa bedanya pembukuan dan pencatatan? Karena ketika kita akan melaporkan SPT, pasti ada pilihannya di formulir itu. Ada pembukuan dan ada pencatatan. Nah, dari dua pilihan ini, maksudnya adalah ketika dia pembukuan, proses pencatatan transaksi keuangan itu dalam bentuk catatan akuntansi. Yang mana transaksi yang dimaksud ini ada transaksi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran kas bank yang biasanya ini dilakukan perseorangan atau bisa badan seperti itu ya pembukuan. Jadi nanti eh, goalsnya atau hasil akhirnya dari pembukuan ini ketika melaporkan SPT tahunan itu akan melampirkan laporan keuangan di sana. Biasanya adalah bagi dan juga neraca sebagai penunjang data yang
penyusunan SPT tahunannya. Seperti misalkan tarif yang terhutang itu dasarnya dari laba rugi dan neraca, seperti itu. Sedangkan untuk pencatatan, di sini adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Pencatatan ini singkatnya adalah misalkan Bapak Ibu cuma mencatat aja berapa sih penghasilan saya selama 1 hari atau 1 bulan atau 1 minggu seperti itu. Nah, nanti dasar dari pencatatan itu yang akan diperhitungkan pajak terhutangnya. Jadi di sini tidak melakukan administrasi akuntansinya. Jadi seperti tidak seperti pembukuan. Ketika kita melaporkan SPT tahunan orang pribadi nanti, dia tidak perlu melampirkan laba rugi dan neraca karena dia hanya melakukan pencatatan saja, tetapi hanya membuat kayak summary gitu ya, kayak rincian atau berapa sih peredaran butuh saya dalam 1 tahun seperti itu rincian-rinciannya. Nah, di sini untuk mekanisme perhitungan PPh orang pribadi. PPh orang pribadi ini tarif perhitungannya ada mekanisme umum dan PPh final atau yang biasa kita sebut PPh final 0,5% untuk UMKM. Mekanisme umum ini kita yang menggunakan pasal 17 yang tarifnya itu progresif. Seperti itu. Mungkin seperti contohnya, seperti ini. Mekanisme umum adalah PPh pasal 17 yang mana dia progresif. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu ya, eh, untuk yang digunakan PPh pasal 17 yang saat ini menggunakan undang-undang yang sesuai dengan tarif UU HPP, yang mana ada beberapa perubahan range dari jumlah penghasilannya dan dari lapis tarifnya. Nah, ini bisa dilihat dari yang sebelumnya itu, yang seperti kita tahu, dia ada 4 lapis dari 5% sampai 30%. Tetapi setelah ada Undang-Undang HPP, untuk tarif umum atau PPh pasal 17 ini ada 5 tarif. Ada 5 tingkat seperti itu ya. Nah, perbedaannya ini ada di range-nya. Misalkan di UU PPh ini, untuk tarif 5% itu berlaku untuk penghasilan dari 0 sampai 50 juta. Tetapi setelah ada UU HPP, dari penghasilan 0 sampai 60 juta, dia dikenakan tarifnya 5%. Jadi bisa dilihat di sini, teman-teman. Perbedaannya ada di lapis yang pertama, jadi lapis berikutnya mengikuti. Nah, menariknya lagi, di lapis yang 35% sebelumnya tidak ada. Tetapi untuk undang-undang HPP sendiri, yang penghasilannya lebih dari 5 miliar, dia dikenakan 35%. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mendapatkan ini atau melakukan perhitungan sesuai ini, bisa kita asumsikan contoh Itu tang perhitungannya. apa bunyi tadi tang siga nyaring bunyinya. Kurang ajar ya. RS. Oh, S2, S2. ada. Kirim, kirim, kirim. Selamat siang Bapak Ibu, boleh di mute? Oke, terima kasih. Saya lanjutkan untuk contoh perhitungannya di sini. Jadi untuk perhitungan berapa kena pajaknya atau pajak terutangnya ini, contohnya aja misalkan kita dapat penghasilan 60 juta dalam 1 bulan. Nanti ini kita setahunkan, lalu ada biaya jabatan, kemudian ada ketemu penghasilan neto, terus nanti saya ambil contohnya statusnya tidak kawin dengan nol tanggungan, yang mana dia PTKP-nya 54 juta dan penghasilan kena pajaknya itu ada di angka 660 juta. Jadi nanti yang menjadi dasar perhitungannya di sini adalah nilai 660 jutanya yang nantinya akan kita hitungkan seperti ini. Nah, untuk undang-undang PPh yang sebelumnya 660 juta dia dikenakan dari 5%, terus yang 50 jutanya kena 5%, itu ada 2.500.000. Tapi setelah ada UU HPP, 5% ini dikenakan untuk 60 juta karena range yang tadi ya perbedaannya 0 sampai 50, yang UU HPP dia ada 0 sampai 60 juta dan lain-lain seperti itu.
Jadi perbedaannya untuk perhitungan yang ada di sininya. Nah, untuk eh, untungnya kalau misalkan undang-undang HPP ini, dia ketika penghasilannya tidak sampai 5 miliar lebih, harusnya dia lebih hemat, Bapak Ibu. Dengan adanya perubahan peraturan yang UU HPP ini, dia lebih rendah karena kita lihat aja dari PKP yang tadi, penghasilan kena pajak yang 660 juta, ketika sebelumnya dia total yang harus dibayarkan adalah 143 juta, tapi setelah ada perubahan undang-undang ini, dia kenanya ada di 142 juta. Seperti itu perbedaannya. Nah, kita lanjut terkait dengan PPh final atau UMKM. Tadi memakai tarif umum, yang sekarang adalah PPh final atau UMKM. Yang biasa eh, Bapak Ibu tahu itu tarifnya yang 0,5%. Nah, 0,5%-nya ini dari apa? Dari peredaran bruto. Peredaran bruto ini adalah omset, Bapak Ibu. Omset sebelum dikurangi dengan retur dan juga diskon, seperti itu. Nah, untuk UMKM ini dibayarkan bulanan dan tidak perlu dilaporkan, jadi hanya store per bulan, yang mana eh, terakhir atau maksimal menyetorkannya itu adalah setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Lalu untuk PPh final atau UMKM ini ada insentif bebas pajak untuk omset sampai dengan 500 juta tahun. Kemudian bagaimana mekanisme perhitungannya? Nah, di sini saya juga ada perhitungan tabelnya untuk UMKM. Di sini sebenarnya juga udah berlaku dari tahun sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Untuk yang sebelumnya, berapapun peredaran usaha yang dimiliki, itu akan dikenakan 0,5%. Tetapi untuk eh, final setelah adanya UU HPP, dia ada diskon seperti itu. Jadi sampai dengan omset 500 juta, dia tidak dikenakan tarif 0,5%. Jadi dia free seperti itu. Nanti baru di peredaran usaha yang selanjutnya, dia dikenakan yang 0,5%-nya. Jadi bisa dilihat di sini before dan after-nya seperti apa. Jadi lebih memudahkan juga, lebih hemat juga karena kita ada diskon sampai dengan peredaran usaha atau omset 500 juta. Seperti itu. Nah, seperti SPT tahunan, ini tadi ada beberapa tarifnya ya. Bisa pakai UMKM dan ada yang pakai tarif umum. Lalu untuk persiapan data SPT tahunan, ini apa aja yang harus dipersiapkan? Nah, tapi saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu sebelum melaporkan SPT tahunannya. Nanti sebaiknya Bapak Ibu lihat lagi dari mana saja sumber penghasilannya. Nah, Bapak Ibu pasti memiliki beberapa sumber penghasilan ya dari tiap orang dan orang lainnya itu pasti berbeda. Jadi bisa dilihat lagi sumber penghasilannya dari mana. Misalkan saja kalau misalkan dari karyawan atau pegawai, pasti nanti dapat bukti potong dari perusahaannya. Nah, berarti nanti itu yang menjadi dasar perhitungan atau lapor SPT tahunannya. Atau kalau Bapak Ibu sebagai pengusaha, berarti dilihat lagi usahanya yang selama ini itu lapor lapor pakai UMKM atau lapor pakai normal seperti itu. Jadi itu yang nanti akan menjadi data sebagai lapor SPT tahunan. Kemudian, apakah menerima bukti potong dari lawan transaksi? Nah, ini selain dari sebagai karyawan yang kita dapat bukti potong dari perusahaan, bisa dilihat lagi apakah Bapak Ibu ada transaksi sewa menyewa aset kah, bangunan atau kendaraan seperti itu yang mana biasanya kita dapat bukti potong dari lawan transaksi kita. Nah, itu juga yang nanti akan menjadi dasar pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi nanti. Nah, lalu apakah menerima faktur pajak yang didapat dari lawan transaksi? Nah, faktur pajak ini kaitannya dengan PPN. Apakah dari transaksi Bapak Ibu ini memiliki atau mendapatkan faktur pajak masukan dari lawan transaksinya, dari supplier atau seperti apa yang memang misalkan ada bisnis atau usaha seperti itu. Lalu ada pembelian aset. Nah, pembelian asetnya ini bisa lunas atau kredit. Nah, nanti bisa dilihat lagi ya Bapak Ibu ya terkait dengan pengadaan aset ini. Ini selama 1 tahun berjalan. Kemudian apakah ada penjualan aset?
Kemudian juga harus dilihat berapa saldo hutang per akhir tahun. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa catat apa aja data-data yang dibutuhkan atau harus dipastikan lagi sebelum kita lapor SPT tahunan. Nah, mungkin kenapa kita harus mendata atau memerlukan data ini? Nah, nanti saya akan perlihatkan untuk kenapanya seperti itu ya. Apa eh, kita harus melihat itu, terus kemudian apa konsekuensinya ketika kita tidak bisa menunjukkan data-data ini. Kemudian, sorry, yang terakhir ini ada perkiraan biaya hidup bulanan. Jadi biaya hidup ini juga harus diperhitungkan seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ini data-data juga yang lain yang harus kita persiapkan. Yang pertama itu adalah akses akun DJP online dan email yang terhubung. Karena kita pelaporannya ini adalah sudah pakai web base ya, jadi kita aksesnya semua itu di DJP online. Tapi sebelum melaporkan kita butuh EVIN, yang mana itu kayak seperti token kayak gitu ya, token untuk mengakses DJP online-nya. Biasanya ini kebanyakan yang lupa EVIN. Nah, nanti untuk Bapak Ibu yang lupa EVIN bisa permintaan lagi atau pengajuan kembali ke KPP terdaftar seperti itu atau KPP terdekat untuk mengakses DJP online. Kemudian SPT tahun sebelumnya. Nah, ini pastikan Bapak Ibu memiliki arsip untuk SPT tahunan sebelumnya. Karena apa? Karena pelaporan SPT kita dari tahun sebelumnya dan tahun berjalan ini harus sinkron seperti itu. Jadi untuk harta di awal tahun dan dari tahun sebelumnya itu harus nyambung seperti itu. Lalu ada data arsip pembayaran dan pelaporan SPT masa. Misalkan tadi yang PPh final atau UMKM itu kan lapornya dia per masa atau per bulan. Nah, itu harus dikumpulkan. Nah, nanti ini harus diarsip secara baik seperti itu yang nantinya akan dijadikan data untuk pelaporan juga. Lalu bukti potong dari lawan transaksi, rekap pembelian maupun penjualan aset. Kenapa penjualan aset ini kita harus rekap juga? Karena logikanya begini, ketika kita jual aset, pasti ada uang yang masuk di sana. Atas uang itu kita juga harus akui sebagai harta atau tambahan penghasilan, nantinya seperti itu. Lalu saldo harta maupun hutang per akhir tahun, kemudian rekap pencatatan penghasilan ataupun omset, lalu data perkiraan biaya hidup. Nah, data perkiraan biaya hidup ini juga diperlukan untuk orang pribadi. Nah, misalkan kita memiliki penghasilan sekian dalam 1 tahun, nah biaya hidupnya kita berapa? Seperti itu. Nah, nanti ini yang harus kita perhitungkan. Lalu yang terakhir adalah kartu keluarga, karena di lampiran SPT ini nanti ada untuk anggota keluarga, seperti itu. Jadi nanti yang berkaitan dengan tanggungan, kayak gitu. Untuk kepala keluarga, terus tanggungannya siapa saja, berapa anak, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, poin ketiga di sini adalah untuk mengenal beberapa jenis penghasilan dan perlakuan perpajakannya. Nah, mungkin di sini yang saya terapkan atau tekankan di sini adalah pajak penghasilan ya, berbeda dengan PPN atau yang lain-lain. Sebenarnya pajak penghasilan itu jenisnya sangat banyak sekali, Bapak Ibu. Pajak penghasilan PPh 23, 22, terus kemudian 25 dan lain-lain. Tapi yang kita tekankan di sini adalah untuk orang pribadi. Nah, jenis penghasilan dan perlakuannya di sini ada pekerja bebas. Yang mana pekerja bebas ini adalah yang dilakukan orang pribadi yang dia itu memiliki keahlian khusus dalam hal tertentu untuk memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Nah, di sini, ketika Bapak Ibu pekerja bebas, maka nanti akan menggunakan tarif umum atau tarif normal atau tarif bertingkat yang seperti saya jelaskan tadi ya, sen 15 dan sampai 35% tadi yang bertingkat. Jadi ketika pekerjaan bebas menggunakan tarif ini. Nah, kemudian penentuan PKP-nya menggunakan pembukuan atau menggunakan norma. Kemudian besaran normanya ini berdasarkan KLU atau klasifikasi lapangan usaha. Jadi
biasanya di pajak itu ada beberapa KLU yang mana dia ada kode yang menggambarkan jenis usahanya atau jenis OP-nya ini apa, seperti itu. Nah, biasanya untuk pekerja bebas ini bisa menerima bukti potong yang nantinya bukti potong itu bisa dijadikan sebagai kredit pajak. Contohnya dari pekerja bebas ini adalah pekerja seni, guru les, konsultan mungkin, makelar, atlet, pembicara seminar, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada usaha dagang atau UMKM. Nah, UMKM di sini ini bisa digunakan sepanjang wajib pajak orang pribadi ini memperoleh atau mempunyai peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 dalam 1 tahun pajak. Jadi omsetnya ini kurang dari 4,8 bisa menggunakan tarif ini, yang mana seperti yang saya jelaskan tadi, tarifnya adalah 0,5% dari peredaran bruto. Seperti itu. Nah, peredaran bruto ini diperhitungkan adalah omset kotornya sebelum dikurangi dengan retur, diskon, dan biaya-biaya lainnya. Nah, highlight-nya untuk usaha dagang ini, orang pribadi berlaku 7 tahun bisa memanfaatkan tarif UMKM ini. Dihitung dari berlakunya undang-undang atau mulai berstatus wajib pajak. Nah, jadi bisa dilihat kembali Bapak Ibu, mulai berlaku untuk UMKM ini dari 2018 dan harusnya 2024 ini adalah tahun terakhir untuk memanfaatkan tarif UMKM ini. Jadi untuk 2024 ini terakhir bisa menggunakan tarif 0,5%. Nah, setelah itu harus menggunakan tarif normal dan melakukan pembukuan. Jadi highlight-nya di sana kalau untuk yang usaha dagang atau UMKM. Lalu pertanyaannya bagaimana untuk eh, wajib pajak yang dia mulai memiliki NPWP misalkan di tahun 2020. Jadi sampai kapan bisa memanfaatkan tarif ini? Itu dihitungnya dari dia kapan memiliki NPWP ya. Jadi kan kewajiban perpajakannya melekat di sana. Jadi 7 tahun setelah memiliki NPWP. Seperti itu. Jadi kalau misalkan 2020 memiliki NPWP, berarti 2024, 2025 masih bisa menggunakan tarif ini sampai 7 tahun ke depan dari 2020-nya. Begitu. Tapi untuk omset lebih dari 4,8, dia tidak bisa memakai tarif UMKM lagi. Jadi kalau omsetnya ini sudah lebih dari 4,8, dia harusnya sudah dikenakan tarif umum seperti itu. Karena UMKM ini adalah untuk usaha-usaha yang mikro menengah seperti itu ya. Nah, nanti seperti yang saya jelaskan, setelah UMKM-nya berakhir harus menggunakan uang seperti itu. Contohnya adalah dagang spare part, dagang consumer goods, toko kelontong, dan lain-lain. Selanjutnya, penghasilannya ini untuk karyawan. Nah, kalau untuk karyawan ini dikenakan kepada wajib pajak perseorangan atas penghasilan yang diperolehnya dari kerjaan yang dilakukannya. Nah, ini biasanya pembayaran pajaknya ini dilakukan setiap bulan, tapi dipotong atau distorkan oleh perusahaan. Nanti di akhir tahun, untuk karyawan ini akan mendapatkan bukti potong dari perusahaan tersebut. Lalu, jika karyawan tersebut resign, maka di pertengahan tahun akan dilakukan perhitungan ulang secara proporsi, begitu. Ini biasanya PPh 21 ya, yang dipotongkan untuk karyawan. Nah, dihitungnya menggunakan tarif bertingkat. Jadi seperti yang tadi, tarif umum PPh pasal 17. Contohnya ini, misalkan untuk staff, supervisor, manajer, direksi PT, dan lain-lain, yang mana dia bekerja di satu perusahaan seperti itu. Mungkin ini lebih familiar ya, yang untuk karyawan ini. Kemudian lagi ada pendapatan final. Pendapatan final ini biasanya tarifnya ini variatif, tergantung dengan jenis penghasilannya. Biasanya juga nanti akan dapat bukti potong atau nanti kita bisa setor sendiri untuk pajaknya seperti itu. Contohnya ini adalah penjualan tanah atau bangunan, sewa bangunan, kemudian dividen, bunga deposito, transaksi saham, dan lain-lain. Ini adalah pendapatan final, yang mana nanti
dia atas bukti potongnya karena dia final itu tidak bisa dikreditkan atau tidak sebagai kredit pajak. Selanjutnya pendapatan non-objek pajak. Contohnya di sini adalah hibah. Hibah dari satu keturunan atau garis lurus, dia dibebaskan dari objek pajak. Kemudian pengambilan prive. Prive ini pengambilan yang dilakukan pemilik ke CV, itu juga dia non-objek pajak, jadi tidak terhutang pajak. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan untuk perencanaan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya, langsung nanti kita bahas di akhir. Gitu. Jadi saya lanjutkan ke poin keempat. Perencanaan pajak untuk orang pribadi. Nah, di sini sekalian dengan update terakhirnya, peraturannya seperti apa. Jadi perencanaan yang bisa diambil untuk pelaporan SPT-OP ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ini pahami dulu penghasilan dari aset yang dimiliki. Misalkan adanya sewa bangunan yang dipakai CV ataupun PT. Jadi sebagai orang pribadi biasanya memiliki CV atau salah satu pengurus di CV seperti itu. Nah, dari aset yang digunakan ini diakuinya sebagai apa? Sewakah atau seperti apa? Atau dulu adalah setoran modal atau seperti apa? Nah, ini perhatikan karena ini harusnya nyambung dengan nanti pelaporan yang ada di orang pribadinya. Seperti itu. Jadi nanti skemanya ketika misalkan orang pribadi ini memiliki CV dan dia memiliki bangunan yang digunakan untuk operasional CV. Nah, dari sini nanti juga perlu diperhatikan apakah ada sewa menyewa di sana atau seperti apa, atau dulu diakui sebagai modal atau seperti apa. Begitu. Kemudian untuk perhitungan secara tepat pemilihan tarif normal ataupun UMKM. Jika mungkin tips yang bisa digunakan adalah jika marginnya tipis, sebaiknya pakai tarif normal. Karena kalau tarif normal ini harus memperhitungkan laba ya. Jadi nanti dasar perhitungannya itu berdasarkan laba. Kalau UMKM tadi berdasarkan dari omset. Jadi omset itu sebelum dikurangi dengan biaya-biaya. Seperti itu. Perhitungkan secara tepat pemilihan badan usaha. Nah, mungkin juga perlu diperhatikan karena pada dasarnya CV lebih mudah dalam pengambilan uang. Biasanya Bapak Ibu atau teman-teman yang ada di sini bingung, nanti saya punya CV, tapi gimana cara saya ngambil pendapatan untuk diri saya, kayak gitu ya. Nah, kalau di CV, dia pengambilan uangnya itu bisa berupa prive, yang mana prive tersebut itu sebagai non-objek pajak. Begitu. Jadi dikecualikan dari pajak, tapi tetap harus dilaporkan di SPT tahunannya nanti. Tapi dia em, tidak terhutang pajak lagi. Seperti itu singkatnya. Terus yang terakhir, jika Anda UMKM, waktu masa 7 tahun habis sebaiknya pakai badan. Nah, tadi yang sempat saya jelaskan juga, UMKM, tarif UMKM untuk orang pribadi, terakhir untuk memanfaatkan ini adalah 2024. Untuk eh, setelah itu harus ada pembukuan. Yang mana nanti kalau pembukuan dia cenderung pakai tarif yang lebih besar, progresif. Begitu. Karena tarifnya seperti yang tadi, penghasilan 0 sampai 60 kena 5%, terus setelahnya 15 dan lain-lain seperti itu. Tetapi kalau dia pakai badan, nah nanti dia tarifnya itu dari laba dikurangi dengan kredit pajak dan lain-lain, tarifnya hanya satu tingkat aja, yaitu 22%. Begitu. Nah, tips yang selanjutnya untuk mengetahui kewajaran SPT yang kita laporkan. Sebenarnya tips ini cenderung lumayan singkat, yaitu Bapak Ibu bisa memperhatikan penghasilan yang Bapak Ibu laporkan ini harus sama atau setara dengan harta bersih ditambah dengan biaya hidup. Nah, makanya kenapa saya bilang tadi kita harus mengetahui biaya hidupnya kita, kemudian kita juga harus tahu berapa tambahan harta atau hutang atau investasi di selama 1 tahun berjalan, begitu. Karena di sini untuk memeriksa kewajaran SPT yang kita laporkan, ini bisa memakai rumus sederhana ini, yaitu penghasilan harus setara dengan harta bersih ditambah dengan biaya hidup seperti itu. Misalkan saja saya
melaporkan penghasilan saya 10 juta dalam 1 tahun. Tetapi ternyata harta bersih saya ada tambahan. Saya bisa beli mobil. Misalkan mobilnya 200 juta kayak gitu. Nah, nanti ini yang akan kelihatan SPT-nya kita nggak wajar. Dari penghasilan yang saya laporkan 10 juta, nah, uang yang untuk beli mobil ini saya dapatnya dari mana? Nah, kayak gitu. Jadi kenapa kewajaran SPT ini perlu diperhatikan juga seperti itu. Nah, mungkin nanti ketahuan, oh ternyata saya beli mobil nilai 200 juta itu masih nambah hutang loh ternyata. Nah, nanti hutangnya ini yang harus dituliskan atau dilaporkan di SPT-nya. Jadi intinya tidak masalah kita melaporkan penghasilan segitu, asalkan tambahan harta kita biasanya dibarengi dengan hutang, karena kita mengakui adanya hutang di sana. Dan juga kita harus memperhitungkan biaya hidupnya kita, kayak gitu. Karena misalkan kita punya penghasilan 10 juta, untuk biaya hidupnya misalkan separuhnya 5 juta. Nah, logikanya sisanya atas 5 juta itu adalah yang bisa kita investasikan ke dalam bentuk harta atau lain-lain. Jadi kewajaran-kewajaran yang seperti ini dasar, simple, tapi mungkin Bapak Ibu bisa pertimbangkan sebelum melaporkan SPT-nya nanti. Begitu. Nah, ini selanjutnya terkait tax update-nya. Tax update yang seperti Bapak Ibu atau teman-teman tahu, ada yang topik panas di awal tahun ini terkait tarif TER PPh satu. Nah, tarif TER PPh satu ini mulai berlaku 2024 ya sebenarnya. Ini sebagai pengetahuan aja. Jadi, mungkin bisa dipersiapkan untuk Bapak Ibu terkait tax update-nya. Tapi nanti kalau orang pribadi dapat ini, nanti biasanya dapat bukti potong atau diperhitungkan oleh perusahaannya. Tetapi ini sebagai insight aja terkait dengan tarif TER PPh satu. Yang mana kalau yang sebelumnya hitungan per bulannya itu pakai tarif progresif yang sebelumnya, yang seperti saya jelaskan ya, yang 0 sampai 60 juta kena 15%, kena 5% dan lain-lain. Tapi kalau untuk TER ini nanti ada 3 kategori, TER A, TER B, TER C. Nah, kategorinya ini berdasarkan status status wajib pajaknya. Dia eh, tidak kawin, nol tanggungan, dan lain-lain seperti itu. Lalu update seputar perpajakan lagi ada persiapan Cortex. Nah, Cortex ini adalah satu platform atau seperti website yang dirancang oleh Ditjen Pajak, yang mana dia nanti akan eh, jadi satu pintu pelaporan semua jenis pajak ada di sana. Kalau yang saat ini terjadi kan untuk pelaporan TPA satu, terus kemudian untuk surat menyurat misalkan ada SP2DK dan lain-lain, itu kan secara terpisah. Nah, nanti ketika ada Cortex ini, dia akan jadi satu platform di sana. Seperti itu kurang lebih. Lalu kemudian, di sini sempat yang saya bahas sebelumnya, tahun 2024 ini menjadi tahun terakhir pakai tarif 0,5% bagi orang pribadi. Nah, ini perlu Bapak Ibu perhatikan mulai kapan ketika Bapak Ibu memanfaatkan tarif 0,5%, nah nanti bisa dipersiapkan untuk pembukuannya. Begitu. Ini highlight untuk peraturan perpajakan secara untuk orang pribadi. Kemudian yang terakhir adalah Natura. Ini akan menjadi objek pajak, maka nanti akan masuk ke perhitungan PPh pasal 21. Sepertinya menarik sekali ya. Nah, lalu bagaimana pengisian SPT tahunan? Jadi untuk pengisian SPT tahunan orang pribadi karena semuanya sudah web based ya, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke djp.go.id. Mungkin nanti tampilan yang akan muncul adalah seperti yang ada di sini. Nanti bisa dimasukkan NIK atau NPWP karena sekarang sudah pemadanan ya NIK sebagai NPWP, tapi mulai efektif di sekitar bulan Juli kalau nggak salah ya di tahun ini. Tapi di sini sudah dimulai pemadanannya. NIK atau NPWP seperti biasa bisa login di sini begitu. Oke. Lalu selanjutnya ini tampilan awalnya seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu pilih yang menu lapor. Nah, di sini pilih menu lapor. Nah, nanti lapornya ini sebenarnya bisa menggunakan e-form atau e-filing seperti itu. Kalau e-form itu kita diarahkan download
macam PDF yang mana kita isinya itu offline. Tapi ketika akhir nanti kita harus mengisikan token yang ada di sana. Yang tokennya itu bisa dikirim di email ataupun via SMS. Begitu. Nah, nanti diisikan di sana, terus ketika mau send atau mau diupload itu harus mengisikan token yang kita terima. Sedangkan kalau e-filing dia diisinya itu langsung di webnya. Nanti ada beberapa langkah-langkahnya. Jadi langsung di webnya dan lain-lain. Isinya itu langsung web based. Plus minusnya, kalau kita pakai e-form, kita memiliki salinan atau kopi dari pelaporan kita. Kalau e-filing, kita nggak ada kopi. Ada pasti laporan yang kita upload kayak gitu ya. Maksudnya isian-isiannya itu nggak ada, kita dapat isiannya atau kopinya. Jadi kalau saya prefernya pilih yang e-form. Begitu. Mungkin tampilan e-form, kalau bisa, em, ini contoh di Excel-nya, tapi kurang lebih nanti kalau misalkan di e-form, tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa kolom-kolom yang Bapak Ibu harus isikan. Ada kolom harta di lampiran 1770, lampiran 4, dan lain-lain. Ini nanti bisa diisikan berdasarkan dengan kondisi yang ada di SPTOP Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, mungkin terkait dengan SPTOP, cukup menarik sebenarnya kalau dibahas. Waktunya nggak kerasa jadi segini, seperti itu ya. Awi, saya kembalikan ke Pak Awi. Mungkin ada pertanyaan yang masuk. Oke, terima kasih Mbak Afi. Udah ceritanya panjang lebar dan tentunya pasti saya nggak tahu nih teman-teman apa bisa dalam waktu yang singkat ini bisa menyimak apa enggak gitu sih. Nah ini saat ini kita udah masuki sesi ke Q&A. Apabila dari Bapak Ibu semuanya ingin ada pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand atau mungkin ada kolom di chat. Silahkan ada untuk kalau mungkin mau ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu semuanya? Sepertinya sudah ada yang masuk di kolom komentar, Pak Awi. Iya, ini udah ada satu nih. Dari Ibu Meta, Mbak Alfi, selamat siang Mbak Alfi, mau bertanya bagaimana mengkreditkan bukti potong yang masuk untuk orang pribadi UMKM? Oke, untuk bukti potong UMKM ya. Nah, ini saya kembalikan lagi pertanyaannya. Bukti potongnya ini atas penghasilan apa dulu, kayak gitu. Jadi kalau UMKM ini tadi kan pakai 0,5% ya harusnya tarifnya ya. Jadi dari omset terus langsung dikalikan 0,5%, yang mana dia disetorkan itu per bulan seperti itu. Nah, ini bukti potong itu atas apa dulu? Mungkin boleh dibantu jelaskan dulu ya. Nanti biar Ya, oke. Mungkin Ibu Meta lanjut. bisa, oh ini udah jasa las misalkan Mbak dari vendor atau customer. Hmm, oke, kalau jasa las nanti bisa dimasukkan Ibu Mbak Mbak Meta ya. Nanti bisa dimasukkan di 1770. Sebentar saya sambil buka dulu. Harus jasa ya. Nah, dia harusnya dimasukkan di 1770 lampiran 1. Nah, nanti dimasukkan di sana. Atau dia dimasukkan di penghasilan yang dipotong pihak lain. Begitu. Nanti bukti potongnya bisa direcord di sana. Nah, nanti harusnya kalau misalkan ada bukti potong lain, kalau kan harusnya dia final. Tapi ada bukti potong, harusnya dia ada kemungkinan kurang bayar karena ada dua penghasilan seperti itu. Nanti formnya pakai 1770, yang 1770 begitu. Jadi formnya pilih yang 1770. Begitu, Mbak Meta. Oke, Mungkin ya. Mbak Meta udah cukup bisa menjawab. Oh, jadi akan ada kurang bayar ya Mbak ya?
kemungkinannya seperti itu. Cuman kita harus simulasikan ya berapa penghasilan yang diterima kayak gitu. Betul. Tetapi kalau misalkan penghasilannya itu cuman dari satu eh, siapa ya? Misalkan kita dipotong. Nah, satu aja dan dipotongnya itu udah sesuai, harusnya dia nggak. Jadi kita harus simulasikan berapa nominalnya kayak gitu, Mbak Meta. Oke. Oke, Saya mungkin coba ke pertanyaan berikutnya. Ini dari boleh. Pak Deva Agung Mahendra. Untuk tahun depan, apakah bisa pakai pencatatan atau norma untuk orang pribadi? Pencatatan norma untuk orang pribadi. Nah, ini kita lihat kalau sebelumnya pakai UMKM yang tarif 0,5%, dia harusnya sudah pakai tarif umum setelah itu. Karena kan tahun ini terakhir, jadi dia wajib pembukuan dan pakai tarif umum. Begitu. Tetapi kalau dia sebelumnya itu memang pakai norma, harusnya di tahun depan bisa pakai norma, tetapi harus pengajuan dulu. Jadi harus pengajuan dulu pakai norma berapa kayak gitu. Jadi harus ada pengajuan di tahun ini. Begitu untuk tahun ini. Untuk tahun depannya, sorry. Kalau sebelumnya dia pakai norma, tahun ini dia bisa pakai norma. Tapi kalau tahun sebelumnya dia pakai UMKM karena 7 tahunnya sudah berakhir di tahun 2024, nah nanti tahun depannya dia nggak bisa lagi pakai norma, tapi harus pembukuan dan kena tarif umum seperti itu. Oke. Ini ada Oke. pertanyaan. Apakah sudah bisa menjawab Bapak Deva Agung Mahendra? Saya rasa sih cukup ya. Saya coba ke pertanyaan berikutnya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Perawati nih. Pak, kalau misalkan resign tanggal 31 Maret 2023, gitu kan ya. Berarti nanti tanggal 31 Maret ini, terus pindah kantor masuk tanggal 6 Juni 2023. Nah, itu kalau isi SPT-nya bagaimana ya? Apakah semua bukti potong dengan dua PT tersebut atau bagaimana ya? Ini saya pernah alami juga sih ini. Mungkin share mungkin dari Pak Awi seperti apa? Eh, Waktu itu sempat pusing juga sih saya gabung kok. Eh, Bisa kurang bayar, bisa lebih apa kayak lebih bayar gitu ya. Iya, jadi kemungkinannya itu lebih bayar. Karena Iya. perhitungan yang di awal di PT yang pertama itu sudah dikalkulasikan 12 bulan seperti itu. Nah, harusnya untuk perusahaan yang pertama dia wajib mengembalikan kepada wajib pajak. Seharusnya seperti itu karena kan dia nggak sampai 12 bulan. Harusnya dia harus mengembalikan karena ada kelebihan pemotongan di sana. Nah, nanti di TER juga harusnya ada pengembalian dan itu diterangkan kembali di tahun 2024 ini yang pakai tarif TER. Jadi siapapun yang perusahaan dia yang lebih potong harusnya tetap dikembalikan kepada wajib pajak. Begitu kaitannya. Oke. Bu Vera, apakah sudah cukup menjawab? Oh, oke, terima kasih. Saya coba ke berikutnya, ini masih ada waktu. Mbak Afi, boleh izin Boleh? masih ada pertanyaan ini. Ya, ya boleh. Eh, Mbak, jika punya kos, perlakuannya bagaimana ya? Wah, ini dia punya kos nih. Wah, Ini dia sebagai karyawan juga punya kos apa gimana nih? banyak sekali ya kos. Nah, kalau kos ini sebenarnya kemarin juga jadi ranah abu-abu sebenarnya ya. Maksudnya apakah dikenakan PPh apa yang seperti ini ataukah dia masuk pajak daerah begitu. Nah, ini kembali lagi ketentuannya kalau kosnya itu nggak sampai 10 kamar, dia dikenakan penghasilan biasa seperti ini, Bapak. Jadi pelaporannya seperti SPT tahunan, dia masuk ke penghasilan lain seperti itu. Nanti perhitungannya dia pakai tarif yang umum begitu untuk kos. Karena kan dia bukan usaha dagang ya. Kalau yang UMKM ini kan khusus perusahaan dagang aja. Nah, kalau kos ini nanti dia dikenakan tarif umum begitu. Tapi kalau eh, kamar kosnya itu kalau nggak salah lebih dari 10 kamar, dia masuknya ke pajak daerah begitu. Jadi dilaporkannya ke daerah kalau untuk kos. Oke, wah ini ternyata banyak banget ini. Mbak Afi sampai jam berapa nih Mbak Afi?
Sampai pertanyaan yang boleh Pak lanjut dulu deh. Oke, Dulu. nah saya lanjut dulu sebentar ya. Ya, Ini ya boleh. mungkin ada case juga mungkin terjadi. Tapi setelah ini tadi kayaknya sudah dijelaskan juga sama Mbak Afi ini. Mungkin coba lebih diperjelas lagi sih. Mm-mm. Ini pertanyaan dari Bapak Sudisno Pasaribu, gitu ya. Mbak Alfi, bagaimana cara lapor pajak bagi yang tidak bekerja tetapi NPWP-nya masih ada? Masih ada gitu ya. Iya, Heeh. Jadi kalau masih belum pernah pengajuan non efektif, Bapak lapor aja kayak e-filing tadi ya yang saya munculkan di webnya. Nanti betul. masuk bjp.go.id. Nah, nanti pilih yang e-filing. Nah, nanti rincian-rincian kayak pendapatan dan lain-lain itu dikosongi aja karena nanti kita nihil seperti itu. Tapi kita tetap melaporkan karena kan kita memang tidak memiliki pendapatan atau memiliki penghasilan seperti itu. Tetapi kalau dia masih NPWP-nya masih aktif, harusnya dia masih ada kewajiban untuk melaporkan SPT-nya. Begitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Vira nih. Siang Mbak Alfi, saya ingin bertanya tapi terkait SPT Badan Non PKP nih. Di SKT untuk wajib pajak non PKP diharuskan melakukan pemungutan PPh 21 dan di 2023 ada bayar upah. Tapi dikarenakan tidak ada orang pajak yang menghandle PT tersebut, jadi tidak dilakukan pemotongan PPh 21. Bagaimana speknya ya Bu untuk PPh 21 tahun 2023 atas upah tersebut? Wah, ini terkait badan ya, Pak ya. Mungkin nanti bisa dijadwalkan webinar badan, Pak, karena kan Betul, April ya betul, betul. yang ini. Tapi boleh saya bantu jawab deh sedikit terkait ini. Jadi Iya, kelupaan motong ya. Kelupaan motong PPh satu, pemungutan PPh satu, bayar upah. Nah, mau nggak mau jadinya nanti kena denda karena kan telat lapor, telat potong begitu ya. Kalau seperti ini, karena nanti ini yang dijadikan ekualisasi atas laporan pajak badannya nanti. Jadi misalkan kita mengakui biaya terkait atau biaya upah misalkan sekian, nah itu harusnya terhutang pajak, tapi kita nggak melaporkan pajaknya. Nah itu nanti juga jadi pertanyaan. Begitulah kurang lebihnya seperti itu. Tapi nanti mungkin penjelasan atau seperti apanya kita agendakan untuk badan ya, begitu. boleh, boleh. Ini mumpung masih nanti jadi isu yang hangat juga Iya, sih untuk masih hot SPT topic badan ya. ini. Gitu. Eh, boleh ini lagi nggak Mbak? Dua pertanyaan lagi. Boleh, Ini boleh. singkat sih kayaknya Iya, sih. boleh Lalu Mbak Pak. Alfi, ini dari Ibu Nabilah gitu sih. Lalu Mbak Alfi mau tanya terkait PPh 21 untuk jumlah tanggungan wajib pajak dilihat dari mana ya? Jumlah tanggungan wajib pajak. Oke. Kalau untuk orang pribadi, misalkan saya ya, saya miliki NPWP dan saya sebagai apa belum menikah dan Bapak masih lain-lain. webinar, Kalau Bapak masih biasanya, webinar. Kalau mau tunggu setengah jam. kalau misalkan Ya, kamu ngobrol dulu di dia, kelas. kalau misalkan dia, sorry, mau tanya terkait PPh satu untuk jumlah tanggungan wajib pajak dilihat dari mana? Kalau misalkan untuk orang pribadi, wanita yang seperti saya misalkan, nah ini biasanya TK 0, yang mana dia tidak kawin dan nol tanggungan. Tetapi bisa mengajukan punya tanggungan, misalkan dalam satu kakak saya menanggung orang tua begitu, tapi dia harus melalui persetujuan atau pengajuan dan lain-lain. Kayak gitu, ada beberapa syarat-syaratnya. Tapi kalau dia sebagai kepala keluarga, tanggungannya otomatis adalah istri, terus kemudian anak-anaknya begitu. Jadi dilihat dari kakaknya. Tapi kalau misalkan untuk wanita, biasanya dia TK 0, tidak kawin 0 tanggungan. Begitu. Mungkin cukup menjawab ya. Cukup sih, cukup. Sepertinya sih. Oke. Oke. Ini satu lagi ya, Mbak Meta ya. Mbak Afi, sorry. Ini dari Mbak Iya. Meta tadi yang bertanya tadi. Ini kayaknya dia sangat care sekali sih. Mbak Alfi mau bertanya lagi, ada dua pertanyaan. Bagaimana harus memproses NE? Harus emailkah ke kantor KPP terkait atau bagaimana? Terus pertanyaan yang kedua,
bagaimana mau menginput NIK agar sepadan dengan NPWP karena pada saat update di profil tidak bisa langsung. Iya, yang pertama terkait NE, ini harusnya bisa email sih sekarang harusnya. Tapi nanti bisa dipastikan lagi ya ke KPP terdaftar. Karena biasanya dari KPP ada yang bisa menerima email atau harus datang kayak gitu. Biasanya bisa menghubungi Telegram di KPP terdaftar kayak gitu. Cuman harusnya bisa online. Nah, nanti syarat-syaratnya nanti bisa dilampirkan kayak gitu. Secara online, kirim ke email. Begitu. Lalu yang kedua ini NIK agar sepadan dengan NPWP karena update di profile ini tidak bisa langsung. Nah, ini juga bisa dipastikan kembali apakah NIK-nya sama data di NIK sama NPWP-nya ini sudah sama atau belum. Karena secara abjad kayak misalkan penulisannya pun misalkan beda biasanya gagal. Jadi bisa dipastikan kembali ini ada perbedaan penulisan atau kayak gimana begitu. Nah, kalau memang masih gagal mungkin bisa dikoordinasikan dengan KPP terdaftar. Jadi kendalanya apa kayak gitu. Mungkin nanti bisa kalau misalkan memang ada perbedaan data bisa pembaruan data NIK atau NPWP-nya. Begitu, Mbak Meta Oke, ya. saya pikir sih sudah cukup sih. Oke, Mbak. Oke, Bu Cukup. Meta sudah ini sih, sudah cukup itu. Eh, Oke, kalau gitu, eh, kalau memang ada nanti masih ada pertanyaan, silahkan nanti di kolom chat, nggak apa-apa. Nanti akan tetap saya akan sampaikan ke Mbak Alfi. Kalau memang itu memang apa namanya pertanyaannya apa namanya pertanyaannya masih belum memuaskan atau mungkin setelah nanti mungkin acara selesai, oh baru kepikiran, oh ini saya punya case nih seperti ini. Nah, silakan nanti untuk diajukan pertanyaan dan nanti akan saya kirimkan ke apa namanya ke Mbak Afi ke tim The Consulting untuk akan dibantu lah seperti itu. Oke kalau gitu selamat terima kasih Mbak Alfi untuk diskusinya pada siang hari ini gitu. Terima kasih banyak semua, semoga membantu dan memberikan beberapa informasi terbaru begitu. Oke, terima kasih Pak Awi. Iya terima kasih Mbak Alfi. Untuk menginjak sesi yang kedua, saya ingin memanggil eh, Pak Irwan sih. Tapi sebelum saya memanggil, mungkin saya coba tampilkan profil beliau gitu sih. Mas Farid boleh ditampilkan profilnya? Ya, jadi Mas Irwan ini adalah senior IT konsultan di Altus People. Dia sudah malang melintang di apa namanya ya, di terkait IT konsultan lah. Itu lebih dari 11 tahun. Dia mempunyai pengalaman, dia belajar di STIM Microskill Medan gitu. Dan dia sudah 10 tahun di PT Internusa Tribuana Citra Multifinance sebagai Head IT Department dan saat ini Mas Irwan aktif sebagai IT konsultan di startup company gitu sih. Oke, itu sekilas terkait profil dari saya panggilnya Mas Irwan aja juga ini karena masih muda juga gitu sih. Boleh. Nah, Mas Irwan, oke di waktu dan tempatnya saya persilahkan ke Mas Irwan. Oke, terima kasih Mas Awi. Selamat sore teman-teman semua ya. Eh, Mungkin tadi udah dijelaskan sama Bu Alfiana ya, itu terkait perhitungan TER gitu ya, PPh satu yang terbaru gitu ya. Nah, untuk melakukan perhitungan PPh satu yang terbaru itu sebenarnya simple, mudah, dan nggak repot gitu ya. Cuman berbedanya itu dari sisi angka PPh satunya. Kemudian nanti perubahan terkait di sesi akhir si pegawai itu bekerja dan satu lagi di Desember. Nah, mungkin terkait yang pembahasan tadi itu udah disampaikan oleh Bu Elviana cukup jelas dan saya di sini mungkin lebih ke digitalisasi terkait perhitungan PPh 21-nya gitu ya. Nah, ini merupakan aplikasi Altius. Altius itu kita udah berbasis web, kemudian kita ada mobile. Mobile sendiri kita bisa menggunakan iOS dan Android. Nah, terkait fitur-fitur mungkin kita udah tahu lah ya fitur-fitur terkait SR gitu ya. Nah, kita lebih mendalami lebih ke perhitungan terkait PPh 21.
Nah, untuk melakukan perhitungan PPh 21, kita di sini biasanya ada melakukan setting terkait perhitungan payroll-nya atau pengaturan payroll-nya. Biasanya di sini ada beberapa rate seperti rate BPJS perusahaan dan rate BPJS pegawai. Di sini kita bisa atur semuanya. Ini yang saya tampilkan di sini adalah standarnya ya, standar dari peraturan yang sudah berlaku. Dan di sini kita juga bisa mengatur sendiri seandainya nanti rate BPJS ini kita tidak ada bebankan ke pegawai, kita semuanya dibebankan ke perusahaan. Nah, ini kita bisa atur sendiri jadi 5% di sini atau gimana. Begitu juga dengan JHT-nya, JKK, JKN, JPN, dan yang lainnya. Atau bisa juga nanti BPJS pegawainya itu bisa diatur juga rate-nya berapa. Nah, kemudian di sini ada ketentuan terkait nilai maksimum terkait perhitungan BPJS Kesehatan ya. Jadi kalau misalkan saya ada salary di atas 12 juta nih, maka perhitungan BPJS itu hanya sebatas 12 juta aja. Jadi kalau misalkan untuk menghitung rate BPJS perusahaan, berapa sih yang dikenakan BPJS Kesehatan untuk perusahaan kalau misalkan gaji saya 14 juta. Nah, itu yang dikalikan hanya 12 juta kali 4%, bukan 14 jutanya. Begitu juga dengan JPN ya. JPN ini juga sama, kalau misalkan salary kita itu 14 juta, itu yang dihitung hanya maksimumnya. Jadi yang dikalikan itu adalah 9 juta sekian dikali dengan 1%-nya atau kali dengan 2%-nya. Bukan sebesar gaji ya, bukan sebesar gaji. Maksudnya kalau misalkan over di atas 9 juta itu gajinya 14 juta maka dikalikan 14 juta. Bukan seperti itu, tapi di sini udah ada batas maksimumnya. Kemudian di sini ada angka nilai UMR. Nilai UMR ini adalah angka UMR ya, dan ini berpengaruh dengan nilai BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalkan salary pegawai itu di bawah UMR, nah itu yang wajib dilaporkan ke BPJS Kesehatan itu adalah angka UMR-nya. Jadi kita nggak boleh di bawah angka UMR-nya. Jadi di sini Altius sudah meng-set secara otomatis jika gajinya di bawah UMR, itu akan otomatis dihitung sebesar nilai UMR pada saat perhitungan BPJS Kesehatan, baik yang pegawai maupun yang perusahaan. Kemudian di sini kita bisa melakukan setting dulu ya. Kita bisa setting tanggal cut off-nya kapan. Biasanya setiap perusahaan itu ada periode cut off. Kita bisa atur di sini. Kemudian kalau misalkan ada cut off periode mingguan, itu kita bisa tentukan kita mau mingguannya itu hari apa. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau gimana. Itu kita bisa atur sendiri. Kemudian di sini kita ada tipe prorata bulan. Nah, ini prorata ini misalkan ada pegawai nggak hadir nih, absen 1 hari. Nah, kita mau ngitung proratanya seperti apa? Apakah berdasarkan jumlah hari kerja bulan berjalan atau jumlah hari kerja tanggal cut off? Misalkan di sini tanggal 25 berarti kita ambil cut off-nya. Kalau misalkan kita periode Februari, berarti kita ngambil tanggal 26 Januari sampai dengan tanggal 25 Februari. Nah, itu hari kerjanya berapa? Atau kita fix hari kerja. Kalau fix hari kerja kita tentuin. Jadi nggak peduli dalam 1 bulan itu jumlah hari kerjanya mau berapa gitu ya. Kita nggak peduli, kita langsung cut. Pokoknya proratanya 26 hari. Seperti itu. Nah, kemudian di sini usia pensiun ini standar ya. Ini untuk menentukan apakah pegawai tersebut masih dibebankan JPN atau enggak gitu. Kemudian di sini kita ada metode perhitungan. Metode perhitungannya gross up, non gross up, dan net. Kalau normalnya sih kebanyakan pakai yang non gross up dan net ya. Jadi perhitungannya ini non gross up dengan net ini sama aja. Bedanya itu ketika udah dapat PPh 21-nya, untuk yang non gross up itu PPh 21-nya akan dibebankan si pegawai. Jadi si pegawai itu akan dipotongkan PPh 21. Dan untuk yang net ini tidak dibebankan pegawai gitu. Jadi setelah dikalkulasi perhitungannya udah dapat PPh 21-nya, nanti si perusahaan yang melakukan atau yang menanggung biaya PPh 21 pegawai tersebut. Dan kemudian ini yang agak bisa dibilang awalnya ini agak rumit ya untuk perhitungan gross up ini. Nah, gross up ini agak berbeda. Dia mirip seperti net, cuman di sini angka salary-nya atau gaji pokoknya akan naik gitu ya. Nah, kenapa naik? Karena akan muncul tunjangan PPh 21. Jadi pada saat kita melakukan proses, misalkan gaji pokok awalnya itu 10 juta, kemudian dapat PPh 21-nya 500.000 gitu ya. Kalau yang di net ini si perusahaan hanya bayar 500.000 gitu. Untuk yang non gross up juga sama, si pegawai akan dipotong 500.000.
Kalau yang gross up ini bakal bisa lebih. Jadi bukan 500.000 bisa aja 600.000. Karena kenapa? Penghasilannya atau gaji brutonya, gaji pokoknya itu akan naik eh, sebesar PPh 21-nya gitu ya. Jadi kalau dapat PPh 21-nya 500.000 berarti pokoknya itu akan jadi 1.500.000. Nah, itu kurang lebih dari eh, perhitungan untuk gross up ya. Nah, di sini kita tinggal atur di sini semua untuk pengaturan payroll-nya. Kemudian kita bisa manfaatkan di sini daftar gaji. Kita tinggal input aja di sini daftar-daftar gaji pegawai. Di sini ada gaji pokoknya berapa, tunjangannya. Ini bebas ya, bisa diisi tunjangan apa aja, komponennya apa aja. Ini kita bisa isi semua. Kemudian di sini kalau misalkan ada pendapatan harian, ini kita bisa set juga. Jadi kalau yang pendapatan harian ini setiap kali absen baru dapat biayanya, uang makannya gitu ya. Kalau di sini kita set uang makan. Jadi kalau nggak absen nggak dapat uang makan gitu. Jadi kalau hari kerja selama 1 bulan itu ada 21 hari, kemudian dia cuma hadir 10 hari, maka uang makan itu akan dikalikan dengan 10 hari. Seperti itu. Nah, di sini juga disediakan nilai lembur per jam. Kalau misalkan ada ketentuan untuk lembur itu fix semuanya 1 jam sekian gitu ya. Kemudian di sini ada cuti diuangkan, bisa di set juga. Kemudian di sini kita bisa isikan nomor BPJS Ketenagakerjaan. Dan di sini ada nilai BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk nilai BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan nilai yang dilaporkan ke BPJS ya. Jadi pegawai ini gajinya 5.778. Apakah pegawai ini dilaporkan ke BPJS dengan angka 5.778? Nah, ini dikembalikan ke perusahaan masing-masing. Kalau misalkan sesuai dengan gaji, maka diinput dengan sesuai dengan gaji gitu ya. Nah, angka ini bukan angka yang akan dipotong ke pegawai, tapi ini adalah angka yang akan dikalikan dengan rate-nya tadi, seperti itu. Kemudian di sini ada ditanggung ya, apakah ini BPJS-nya akan ditanggung oleh pegawai atau perusahaan, ini nanti bisa diatur. Kemudian di sini ada kesehatan juga, ini juga sama ya. Nah, ini kita bisa diatur juga. Jadi yang kesehatan di sini kalau misalkan tadi di bawah gaji UMR, misalkan kita set di sini 4 juta, nah, di sini maka akan otomatis nanti di sini ya nilainya itu berapa gitu. Ini kebetulan ada tunjangan lain. Jadi kalau misalkan angkanya di bawah UMR itu akan coba saya hapus dulu. Nilainya akan otomatis muncul sebesar angka UMR yang udah disetkan di depan tadi. Jadi ini angkanya tidak bisa di bawah angka UMR. Jadi sudah otomatis untuk yang kesehatan. Ini juga sama ya, bisa ditanggung pegawai atau ditanggung oleh perusahaan. Kemudian di sini kita bisa set NPWP, status, kemudian di sini ada metodenya. Jadi yang awal itu tadi yang di pengaturan payroll itu adalah settingan default-nya. Jadi secara default kita bisa tentukan misalkan kita mau non gross up gitu ya. Kemudian setelah berjalan ternyata ada pegawai-pegawai tertentu yang dia nggak bisa ikut non gross up, dia itu maunya net gitu ya. Nah, kita bisa setting di sini. Jadi di Altis itu kita udah fleksibel. Jadi dalam satu perusahaan itu kalau misalkan ada banyak metode perhitungan itu bisa dilakukan. Kemudian di sini ada nama bank, nomor rekening, dan nama rekening. Nah, ini kita tinggal simpan aja. Setelah data-data ini udah terisi gitu ya, kemudian kalau misalkan ada dapat insentif, kita di sini ada menu tambahan pegawai gitu. Kita bisa tambahkan di sini, pilih pegawainya, kemudian di sini kita bisa input pendapatan komisi dan lain-lain. Nah, ini kita bisa seperti itu juga. Kemudian di sini potongan, jadi kalau ada misalkan potongan di luar dari bulanannya ya, kalau misalkan ada potongan investasi atau apa, nah ini juga bisa diinput di sini. Nah, ini adalah poin utama untuk melakukan proses payroll. Jadi kita harus tahu dulu data-datanya ya. Kemudian di sini kita bisa melakukan proses payroll. Kita tinggal tentuin aja periode kapan yang akan kita proses. Kemudian di sini kita tinggal klik proses. Jadi kalau misalkan ini ada tanggal disburse ya, tanggal disburse ini kalau kita sudah terintegrate dengan Accurate gitu ya. Kalau sudah integrate nanti secara otomatis akan terkirim ke Accurate. Nah, di sini kita tinggal proses aja.
Nah, setelah diproses ini akan muncul semuanya. Jadi data-datanya itu akan dikalkulasi oleh Altius. Jadi kita tinggal lihat aja nanti di sini udah ada hasilnya. Jadi gaji pokoknya berapa, kemudian PPh 21-nya berapa, ini sudah ketentuan TER, kemudian di sini BPJS-nya berapa. Nah, ini semuanya akan dikalkulate oleh Altius. Nah, biasanya kalau udah di proses payroll seperti ini, biasanya kan ada di banking ya, terkait banking. Nah, kalau terkait banking ini kita udah sediakan template-nya BCA, Mandiri, dan yang lainnya nanti kalau misalkan diperlukan. Untuk laporannya ini ada beberapa laporan gaji Excel, laporan teks, laporan gaji yang bentuk PDF, dan slip gaji. Nah, di sini kita udah selesai ya. Kita udah selesai untuk melakukan proses payroll. Untuk data-data yang lainnya, kita bisa lihat di proses PPh satu. Kalau misalkan kita ingin melihat data-data PPh satu. Nah, di sini kita bisa lihat juga seperti ini ya. Jadi data pajaknya itu berapa sih? Kena PTKP sekian, PPh satu sekian. Nah, ini untuk perhitungan PPh 21 TER. Nah, di Altius, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya untuk perhitungan TER itu biasanya berlaku dari Januari sampai November ya. Di Desember itu akan kembali ke perhitungan normal. Jadi di Altius itu kita sudah mengatur di mana kalau misalkan di Desember, perhitungan gaji Desember itu akan dikalkulasi ulang dari awal, dari Januari atau dari dia mulai masuk sampai dengan Desember, dan itu akan ditemukan nanti angka apakah si pegawai selisih kurang bayar atau lebih bayar seperti itu ya. Kemudian yang satu lagi, ketika si pegawai resign itu juga sama kondisinya seperti Desember. Jadi bukan begitu dia resign dia nggak dihitung TER lagi, dia akan kembali ke perhitungan normal. Jadi kalau misalkan nanti di Januari, Februari, Maret, April dia masih masuk, kemudian nanti di Juni dia resign, nah itu akan dikalkulasi lagi dari Januari sampai Juni itu dia ada lebih bayar atau enggak, seperti itu. Nah, nanti di situ akan kelihatan si pegawai itu untuk PPh 21-nya sudah sesuai atau belum, seperti itu. Nah, mungkin untuk gambaran singkatnya, gimana sih Altius ini melakukan perhitungan-perhitungannya? Kita juga ada dasarnya ya. Jadi kita ada bentuk Excel dulu untuk terkait rumus-rumusnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini kita ada data gajinya, tunjangannya. Nah, ini kita isi-isi semua ya. Ini mungkin kita nolkan dulu. Nah, setelah datanya ini semua diisi, nanti kita akan dapatkan data gaji, basic salary-nya, kemudian nanti akan dihitung BPJS-nya berapa, gitu ya, BPJS kesehatannya, JKK, JKM, dan untuk apa kesehatan dan JKK dan JKM ini kan merupakan bagian dari komponen penghasilan bruto ya. Jadi di sini kita setelah dapat brutonya, kemudian next-nya itu kita bisa mendapatkan hasil PPh 21-nya. Seperti ini. Jadi kita bisa tahu untuk angka 7317800 itu dia masuk ke kategori apa gitu ya. Ini kategorinya sudah ada di tabel TER ini, mungkin teman-teman sudah punya semua. Nah, kemudian nanti dapatlah rate-nya berapa. Kalau misalkan dia masuk ke 7317, kemudian di kategori B ternyata dia 1%. Untuk PPh-nya berapa sih? Nah, untuk PPh-nya itu adalah 73.000 ya. Nah, nanti misalkan ini dalam contoh sampel ini si pegawai ini ternyata dia bekerja dari tahun-tahun lalu, berarti kita mulainya dari Januari ya. Dari Januari sampai November kita bisa hitung dia itu adalah total PPh 21-nya itu adalah 804 ribu ya, 804.958. Nah, ini adalah PPh 21 yang udah dibayarkan dari Januari sampai November gitu. Nah, ternyata pada saat kita melakukan perhitungan di Desember, kita kan kalkulasi ulang semua nih. Setelah kita kalkulasi ulang, itu kan kita menggunakan konsep yang lama. Jadi kita harus tahu totalnya itu berapa, penghasilan brutonya dalam satu tahun itu berapa, kemudian yang dikenakan pajak itu berapa, kita udah dapat semua, kemudian nanti kita hitung PPh 21 tahunnya berapa, kemudian kita bagi 12. Nah, itu nanti akan dapat PPh 21-nya. Jadi di sini setelah kita hitung ternyata dia dapatnya itu untuk PPh 21 setahunnya itu adalah 670-an ya. Sedangkan yang udah kita bayarkan dari Januari sampai November itu ada sekitar 804.000. Nah, di sini kita udah kelihatan nih pada saat Desember itu kita nggak bayar PPh 21, melainkan nanti si pegawai nggak membayar PPh 21, melainkan nanti akan dapat kembalian atas PPh 21-nya.
seperti itu. Nah, ini untuk perhitungan yang apa non gross up ataupun net. Nah, untuk gross up sendiri saya belum ada Excel-nya. Mungkin saya jelaskan sedikit aja. Untuk gross up sendiri itu agak rumit. Jadi pada saat kita menghitung gaji bruto, ini kita udah dapat di 7317.800 ya. Kemudian PPH TER-nya itu kita udah dapat lagi nih. Dia masuk ke TER 1, kemudian PPH 21-nya itu adalah 73.000. Nah, pada saat kita untuk melakukan gross up angka TER-nya itu berapa? Ini kita harus jumlahkan lagi. Jadi kita harus jumlahkan lagi ini ya. Kita harus jumlahkan lagi angka ini, angka bruto dengan angka PPH 21 TER di sini. Nah, dapatlah angka 7390. Kemudian di sini kita harus tentukan lagi berapa sih masuk ke TER apa sih untuk angka yang di atas ini gitu ya. Selama dia masih dalam satu kategori yang sama, ini nggak masalah. Tapi kalau misalkan ada perbedaan, nah itu biasanya ini naik ya, biasanya bisa naik 1 kali lipat atau bisa naik bukan 1 kali lipat lah, 1 level atau bisa naik 2 level gitu. Jadi di sini ketika dia akan menggunakan konsep bruto, ini bisa aja nanti jadi 3% atau bisa jadi 2% gitu ya. Jadi akan kelihatan selisihnya lumayan banyak gitu ya untuk yang bruto. Mungkin nanti bisa dicoba-coba untuk perhitungan brutonya. Dan nanti kalau ada apa ya setelah selesai mungkin nanti bisa kita share juga untuk Excel-nya perhitungan terkait bruto. Nah, mungkin kurang lebih itu ya dari sisi Altius dalam melakukan digitalisasi terkait perhitungan PPh satu TER yang berjalan selama ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Awi. Oke, terima kasih Mas Irwan untuk pemaparannya. Berarti tadi yang dipaparkan oleh Mbak Alfi untuk cara menghitung pajaknya itu tadi eh, anggap aja kan manual gitu kan, bla 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 bla. Terus gimana persiapannya? Nah ini nanti semuanya kalau udah secara digital kan berarti udah semuanya udah apa namanya eh, udah gampang lah, lebih mudah lah gitu ya. Apakah di aplikasi Altius ada semacam untuk memudahkan buat ini nggak, Mas Irwan? Kan tadi pajaknya udah dihitung. Nah, terus untuk biasanya kan karyawan kalau kita mau laporkan pajak seperti bulan-bulan Maret seperti ini kan karyawan kan pasti kan akan mendapatkan SPT-nya ya. Setiap Ya, apa betul. namanya SPT-nya untuk dari data di situ dia akan melaporkan lah gitu. Nah, itu apakah ada bisa membuat SPT-nya juga? Ya, untuk dokumen SPT sebenarnya dari Altius itu sudah sediakan juga ya. Cuma nanti dikembalikan lagi apakah SPT-nya itu berlakunya di kapan. Nanti soalnya itu berpengaruh nanti dari sisi itu ya, periode kapan gitu. Kemudian ketika nanti pegawai resign juga itu nanti PPh 21-nya atau SPT-nya itu juga berbeda. Nah, kita sudah sediakan di sini. Jadi kita sebenarnya bisa download nanti di sini. Seperti itu. Ini mungkin datanya belum ada ya. Jadi SPT kita sudah ada. Coba saya login ke akun lain. Namun yang di Altius masih belum terintegrasi nih, Pak Awi. Jadi kita hanya mengeluarkan bentuk SPT-nya aja gitu. Tapi paling nggak itu udah membantu lah gitu ya. Jadi itu nanti berarti itu nanti bisa di print satu-satu tinggal atau istilahnya ada filenya tinggal kirim ke karyawan gitu ya. Yes, betul Pak. Jadi kita bisa print di sini gitu. Ini Oke. karena belum bisa ya. Sepertinya belum ada akunnya. Jadi nanti di sini kita bisa cetak SPT-nya sih, teman-teman. Kita bisa cetak SPT-nya, kemudian nanti formatnya mirip deh sama SPT. Selama data-datanya itu nanti bisa didatakan ya, karena di data SPT itu kan membutuhkan data-data NPWP terkait perusahaan sama biasanya pelapor ya. Nah, seperti itu sih. Itu yang perlu dilengkapi terlebih dahulu. Gitu, Pak Wi. Oke, oke. Terima kasih Mas Irwan. Siap. Saya berikan waktu kurang lebih mungkin 15 menit ya. Kalau mungkin dari Bapak Ibu semuanya mungkin ada pertanyaan terkait aplikasi Altus People ini,
eh, silahkan kalau ingin ada pertanyaan. Jadi silahkan apa kalau mau raise hand, mau langsung tanya atau mau by chat dipersilahkan seperti itu sih. Sambil menunggu pertanyaan dari Mas Irwan tadi berarti intinya aplikasi Altus People ini sudah bisa membantu menghitung pajak yang terbaru ya berarti ya. Bisa, Pak. Bisa. Bisa Sudah, Pak. ya. Bisa. Oke. Kalau bisa itu Kita didampingi sama Bu Alfiana. Jadi pasti kita update gitu ya. Gitu ya, Bu ya. Siap, Pak, siap. oke oke. Bapak Oke. Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan terkait gimana cara menghitung apa namanya pajak. Tadi kan kalau dari sisi Mbak Alfi kan udah menghitung pajaknya kan bla 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 lah gitu kan. Nah, kalau dari sisi Mas Irwan ini kan secara sistem apa itu dimasukkan di dalam sistem gitu sih. Atau mungkin ada kendala selama ini mungkin dia selama ini di perusahaannya memakai Excel lah gitu ya, anggap aja untuk menghitung menghitung apa namanya pajaknya. Ternyata dari situ kok masih ada beberapa hal yang mungkin nggak match atau gimana. Silakan kalau ingin ditanyakan ke narasumber kita ada di Mas Irwan di sini gitu sih. Mungkin karena udah cukup jelas tadi penjelasan dari Bu Alfiana. Jadi teman-teman udah ngerti semua nih. Gitu, Betul, Pak. betul. Bisa jadi sudah terjawab di Mbak Alfi semuanya tadi, terus secara sistem, oh ternyata secara sistem juga udah di apa dimudahkan lah seperti itu kan. Tinggal Hmm. tinggal apa namanya uh, mengcross apa istilahnya cross check aja lah, cross check datanya ini bener apa enggak sih seperti itu kan. Kalau udah benar tinggal ya tadi apa terutama di bagian payroll memastikan udah benar terus ya udah tadi dan gajinya udah diberikan apalagi kalau sampai di akhir tahun tinggal dibuatkan SPT-nya udah berikan ke masing-masing karyawan dan karyawan tinggal melaporkan seperti itu ya atau mungkin ada isu-isu terkait apa namanya secara digital Mas Irwan terkait pajak yang ingin disampaikan Isu-isu belum deh ya. Selama ini sih terkait perhitungan pajak nggak ada masalah ya. nggak ada masalah ya sejauh ini ya. Berarti klien-kliennya Altus People selama ini pun berarti tidak ada masalah, berarti semuanya terbantukan lah dengan adanya sistem ini. Jadi untuk menghitung pajak atau maupun tadi disinggung juga untuk menghitung BPJS-nya berarti juga tidak ada masalah ya. Oke, kalau Yep. gitu. Jadi kalau memang nanti Bapak Ibu memang apa namanya ada pertanyaan atau mungkin ada kebutuhan terkait aplikasi Altus People ini, nanti Bapak Ibu bisa apa namanya masuk ke kalau memang apa namanya masih kurang paham juga fitur-fiturnya di Altus People itu sebenarnya ada apa sih gitu kan. Itu nanti bisa masuk ke websitenya Altus People itu www.altius.id atau silakan kalau ingin mendapatkan informasi secara update itu silakan apa namanya follow di sosmednya Altus People itu ID-nya adalah Akeong Altus People, simple aja juga sama, tinggal di follow aja nanti silakan nanti akan mendapatkan banyak informasi-informasi terkait apa aja sih perkembangan terkait IRIS lah pada yang terbarukan atau yang terupdate itu seperti apa seperti itu. Dan juga nanti kalau pengen terkait pengen tahu tentang apa informasi pajak atau apapun itu juga nanti bisa ikutin masuk ke websitenya The Consulting atau kalau nggak follow sosial medianya The Consulting seperti itu sih. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya juga mengingatkan sekali lagi juga ke Bapak Ibu semuanya untuk mengisi form feedback untuk supaya Bapak Ibu mendapatkan e-sertifikat seperti itu sih. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan e-sertifikat, syaratnya adalah apa namanya mengisi form feedback tersebut. Sebelum untuk mengakhiri apa sesi webinar pada sore karena ini udah 1,5 jam ke depan juga untuk sebelum acara ini kami tutup mungkin ini karena Mas Irwan sudah tampil jadi mungkin saya minta statementnya dari Mas Irwan untuk
closing statementnya? eh Mungkin ini karena terkait PPh satu ya. Nah, untuk PPh satu sendiri sebenarnya perhitungannya yang TER ini nggak rumit ya. Justru mempermudah dari sisi SR ya, dari sisi SR dalam melakukan perhitungan PPh satu. Namun yang agak dirumitkan nanti dari apa ketika pegawai resign dan di bulan Desember aja. Kemudian mungkin dari sisi pegawai-pegawai juga mungkin udah merasakan ya dari Januari sampai Februari. Nah ini apakah potongnya lebih gede atau potongnya lebih kecil? Nah, namun itu nggak masalah karena nanti di Desember atau nanti pada saat ada pengajuan resign, nah itu akan dikalkulasi ulang kembali. Jadi kalaupun berlebih akan dikembalikan, kalaupun kurang nanti akan ditagihkan kembali. Seperti itu. Jadi ya nggak ada bedanya, sama aja sih sebenarnya antara TER dengan yang eh, sebelumnya gitu. Mungkin itu Oke, aja. terima kasih Mas Irwan. Selanjutnya mungkin saya beri kesempatan ke Mbak Alfi untuk boleh memberikan ininya apa closing statementnya. Oke, terima kasih Pak Irwan, Pak Awi juga. Iya, Jadi mungkin kalau yang terkait laporan, mungkin bisa diperhatikan terkait perhitungannya ya. Perhitungannya seperti apa, karena perhitungan yang benar itu juga salah satu untuk nggak kena denda dan sanksi kayak gitu. Jadi tanggal 30 Maret terakhir untuk laporan SPTOP, jadi semoga bisa terlapor dengan baik dan valid seperti itu. Terima kasih waktunya Pak Awi, Pak Irwan, dan semuanya. iya. Semoga bermanfaat sore kali ini. Terima kasih Mbak Alfi. Terima kasih Mas Irwan. Ya, thank you. Boleh apa namanya pada siang hari ini kita nggak sampai sore ini kita boleh apa namanya sharing diskusi lah kepada Bapak Ibu semuanya. Eh, apabila Bapak Ibu mungkin ada yang apa namanya ini sempat ada satu pertanyaan nih Mas Irwan. Kira-kira materi Excelnya apakah bisa diperoleh Boleh nanti saya share ke tim Mas Awi ya. Mungkin teman-teman bisa isi apanya itu yang on feedbacknya ya? ya form feedback nanti kita bisa kirim dari situ. Boleh, boleh. Oke, terima kasih Mas Irwan. Oke, sebelum kita tutup, saya mohon izin ke Bapak Ibu semuanya, boleh untuk open kamera, akan coba foto bersama. Oke, sudah semuanya. Masih ternyata masih ada beberapa yang belum open kamera. Boleh minta Bapak Ibu semuanya untuk bisa open kamera. Masih saya tunggu sebentar. Oke, kalau gitu saya mulai aja. Mohon dibantu Mas Farid untuk pengambilan fotonya. Ya, Saya siap. hitung, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya. Mungkin gaya bebas boleh, gaya bebas. Sambil dada mungkin. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu semuanya. Pada siang hari ini hingga sore hari ini kita boleh bersama-sama sharing diskusi terkait kupas tuntas terkait bagaimana cara menghitung dan melaporkan pajak supaya kita tidak kena sanksi. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik
kita harus mempersiapkan dan kita harus segera melaporkan pajaknya itu dengan baik juga, gitu sih. Bapak Ibu, kalau memang ingin mengikuti acara-acara webinar berikutnya, nanti silahkan follow untuk sosial medianya Altius People maupun The Consulting. Jadi Bapak Ibu bisa mengupdate informasi yang terbaru. Oke, saya Awi dari Altius People mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa untuk di acara webinar berikutnya. Selamat sore. Sore, terima kasih. Altius People mempersembahkan Beyond HRIS, teknologi sumber daya manusia yang berdampak pada kepuasan dan profitabilitas pelanggan. Fitur terbaru Altius People Foundation. Fitur KPI Altius People Enterprise. Talent Map, manajemen talenta, identifikasi talenta masa depan. Assessment 360, motivasi dan evaluasi rekan kerja dan bawahan. Continuous Performance Management, membangun kerjasama dengan real time. Objective Key Result, manajemen feedback kinerja, bulanan mingguan berhadiah. Benchmarking strategi dan KPI, kamus penentuan sasaran kinerja. Ingin memaksimalkan profit? Bergabunglah dengan ribuan pengguna Altius People. The Consulting Business Consultant merupakan perusahaan jasa konsultan yang bergerak di bidang konsultasi bisnis, khususnya di bidang sistemasi keuangan dan sistemasi bisnis. Berdiri sejak tahun 2011, saat ini kami memiliki 2 kantor yang berada di Surabaya dan di Jakarta. Demi mewujudkan kualitas layanan yang terbaik, The Consulting menerapkan nilai-nilai budaya kerja yang disebut CHART. Dalam proses bisnisnya, The Consulting memiliki layanan untuk membantu para pebisnis di Indonesia. Layanan ini berupa pembuatan SOP, implementasi accounting system, jasa accounting, finance, tax, audit internal, persiapan ISO 9001-2015, dan persiapan IPO. Sebagai wujud komitmen kami untuk memberikan layanan yang terbaik, kami memberikan 7 benefit yang bisa Anda rasakan. Resolve your stress immediately. Anda akan mendapatkan solusi bagi permasalahan sistem keuangan dan pajak yang dihadapi secara cepat. Garansi maksimal 1x24 jam, tim kami akan membalas atau menanggapi pertanyaan Anda sehingga akan lebih cepat terselesaikan. Right way to maximize profit. Laporan keuangan terbit maksimal H+1 hari atau real time, sehingga Anda dapat menganalisa dan menentukan cost yang bisa dihemat serta meminimalisasi fraud. Reduce consultation fee. Selain melakukan konsultasi, kami juga akan melatih tim Anda hingga mandiri dalam membuat report keuangan, implementasi sistem, dan perpajakan. Keep your data secure. Kami menjamin bahwa konsultan kami akan menjaga kerahasiaan data Anda sesuai dengan fakta integritas. 100 success rate. Kami melakukan schedule kerja yang jelas dan terukur yang akan membuat jalannya proyek pembenahan usaha Anda dilakukan secara efektif dan efisien. Karenanya, semua klien yang melakukan proses konsultasi sesuai dengan arahan akan dipastikan berhasil dalam mencapai target yang disepakati bersama. Reduce trial and error cost. Berbekal pengalaman lebih dari 13 tahun dan lebih dari 350 klien multi-industri yang tersebar di seluruh Indonesia, serta telah bersertifikasi ISO 9001-2015, kami akan menerapkan best practice kami sehingga akan meminimalisasi trial error pada pembenahan di usaha Anda. Boost your company growth. Dengan proses pembenahan sistem, keuangan, dan pajak yang kami lakukan akan membantu Anda memiliki perusahaan yang tersistemasi. Hal ini akan membuat profit yang Anda dapatkan lebih maksimal dan memudahkan untuk membuka cabang. Dengan selalu senantiasa memberikan proses konsultasi yang berkualitas, saat ini kami telah membantu lebih dari 350 klien di multi-industri, mulai dari industri manufaktur, distributor, hospitality, kontraktor,
pelayanan dan jasa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kami juga membangun kerjasama dengan lebih dari 70 partner di berbagai macam bidang bisnis. Untuk mendapatkan solusi terbaik dan menyelesaikan permasalahan pada bisnis Anda, silahkan kunjungi kami di www.theconsulting.id. The Consulting Business Consultant, Total Solution for Your Business Growth.